ومحمدا رسول الله. Seorang lelaki menunggang untanya masuk Mekah dengan tergesa. Setibanya di Mekah, pada sebuah lembah yang sunyi dan tak ada satu mata pun yang melihat, ia turun dari untanya. Telinga dan hidung si unta dipotongnya. Pelananya dibalik hingga tampak berantakan. Ia merobek-robek pula bajunya hingga koyak. Drama itu siap dimainkan. Lelaki itu, Jamjam bin Amr al-Ghifari, menjadi provokator utama meletusnya perang Badar. Ia diberi upah oleh Abu Sufyan untuk mengabari Quraisy di Mekah agar segera berkemas. Abu Sufyan dalam perjalanannya pulang membawa keuntungan dagang dari Syam. Mendengar selenting kabar bahwa Muhammad SAW dan kelompoknya berencana mencegat rombongan kafilah Abu Sufyan di satu titik. Abu Sufyan berpikir bahwa rombongannya yang sejumlah 30-40 orang saja tak akan cukup untuk mempertahankan harta 50.000 dinar yang akan dibagi-bagikan kepada Quraisy di Mekah. Ia butuh lebih banyak orang, jauh lebih banyak, jika perlu. Jam-jamlah yang diutus. Ia mulai provokasinya secara teatrikal. Hai orang-orang Quraisy, harta kalian di tangan Abu Sufyan dicegat Muhammad. Segera susul, beri mereka pertolongan. Abu Jahal yang tengah sibuk di sekitaran Ka'bah pun mendadak naik pitam. Dengan cekatan, ia berhasil mengumpulkan dukungan yang besar. Siapa yang tidak khawatir jika rombongan Abu Sufyan gagal sampai di Mekah dengan selamat? Pada pundak unta-unta Abu Sufyan itu ada harta berlimpah. Hampir setiap rumah Quraisy di Mekah memiliki saham atas harta dagangan itu. Tak ada yang akan rela jika harta itu beralih ke tangan Muhammad SAW dan orang-orang yang hijrah. Tidak ada yang rela. Bahkan jika harta mereka itu harus diambil sebagai bagian negosiasi tukar guling atas properti Muhajirin yang dirampas pihak oleh Quraisy Mekah sepeninggalan Muhajirin berhijrah. Kepentingan harta, bisnis, dan kehormatan adalah sumbu yang mudah terbakar api amarah. Tak terbatas zaman, kita, seberapapun jauhnya dari zaman Muhammad SAW dan Abu Jahal, adalah makhluk yang sama, menyenangi harta dan kehormatan. Juga begitu takut kehilangannya. Kita tak perlu jam-jam, tak perlu aksi teatrikal. Kita bahkan seringkali terbakar emosi hanya karena teks pesan yang berseliweran di telepon seluler, diamplifikasi lewat media sosial, dan disiram bensin lewat acara adu wicara di televisi. Tak ada cek dan recheck. Kita mengerti bahwa keutuhan pernyataan tidak bisa ditangkap hanya dari 30 detik hingga 1 menit cuplikan video. Tapi kita menelannya mentah-mentah. Jika itu menjustifikasi kepentingan kita sendiri, kita akan membantahnya, meminta semua orang berulang-ulang untuk klarifikasi, tabayun, dan mengecek ulang dalam video utuh yang panjang jika tak sesuai dengan kepentingan kita. Muhammad SAW di satu arah jalan lain di Madinah tak meletakkan niat berperang sedikit pun terhadap Abu Sufyan dan kabilahnya. Mereka hanya rombongan berisi 314 orang tanpa pengalaman perang, dengan 70 unta yang dinaikkan berganti-gantian. Mereka tak layak disebut pasukan. Mereka hanya berupaya mencegat dan menemui rombongan Abu Sufyan. Namun, niat itu kandas. Seorang Arab gunung yang ditemui mereka di tengah perjalanan tak punya kabar apapun.
yang mengembirakan. Justru ketika mereka tiba di Zafiran, kabar lain yang menguncangkan berdatangan. Menurut kabar, orang-orang Quraisy setelah beramai-ramai bepergian keluar Mekah. Mereka siap berperang. Sekarang yang akan dihadapi Muhammad SAW bukan lagi 30-40 orang, tapi ribuan orang. Dalam strategi apapun, kekalahan adalah keniscayaan yang logis dan harus siap diterima. Tak mungkin menghadapi sekian banyak orang, berperang dengan kekuatan 1:3. Hanya orang gila yang berani melakukannya. Namun, kembali menuju Madinah pun bukan pilihan yang tepat. Mereka akan dianggap lemah, menjadi lumbung perisakan, dan selalu tersudut untuk setiap waktu dapat diserang. Namun, rombongan Muhammad memang tak masuk akal ketika mereka berhenti untuk bermusyawarah. Satu persatu sahabat memberikan pendapat. Tak ada yang memilih pulang. Semua bersepakat melanjutkan perjalanan. Seberapapun resiko kehidupannya harus ditanggung. Kami tidak akan menjadi seperti Bani Israil yang berkata kepada Musa, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan tinggal di sini untuk menunggumu. Namun, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan bersamamu dan turut berjuang." Potongan kalimat Miqdad bin Amir itu membangkitkan semangat rombongan Muhammad. Wajah Muhammad SAW pun berseri-seri. Ia menyambut, "Berangkatlah dan gembirakanlah. Allah sudah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok itu." Seolah-olah kini kehancuran mereka sudah berada di depan mata. Padahal tak ada garansi kemenangan saat itu. Belum ada satupun ayat yang terang benderang menyebut rombongan Muhammad SAW akan gemilang di pertempuran pertama tanpa latihan apapun. Tak ada janji tentang harta yang akan mereka raih, tentang kejayaan yang akan mereka rengkuh, tentang kesuksesan yang akan mereka capai di hampar padang pasir itu. Namun, itulah keyakinan yang penuh. Mereka telah memancangkan tiang bendera yang kokoh di atas keimanan. Logika manusia telah disirahatkan di gudang-gudang penuh ketakutan dan kecemasan. Muhammad SAW memegang kendali penuh atas kepemimpinannya. Ia tak mundur sebagai pengecut. Ia tak berpaling sebagai pecundang. Sebagai panglima, ucap katanya adalah kobaran semangat dan keyakinan. Bukan analisis hitungan matematis manusia, bukan kurva probabilitas. Keyakinan itu yang mendahului doa. Doa kemudian yang menebalkan rasa yakin. Itulah keniscayaan siklus keyakinan ketika Muhammad SAW mempertontonkannya kepada serombongan orang yang bukan pasukan perang. Allahumma ya Allah, Quraisy saat ini datang dengan segala kecongkakannya dan hendak berusaha mendustakan Rasul-Mu ya Allah. Pertolongan-Mu jugalah yang Engkau janjikan kepadaku. Jika kami, rombongan ini, binasa, takluk, terpuruk, tidak akan ada lagi orang-orang yang beribadah kepadamu. Doa itu adalah doa legendaris Muhammad SAW. Doa petonya kepada Allah, seolah-olah Muhammad SAW tengah menagih. Aku sudah kerahkan seluruh manusia untuk membelamu. Apa kau tega membuat kobaran semangat mereka layu karena kau membiarkan mereka kalah? Itulah doa dan tagihan dari keyakinan yang sempurna. Entah kapan kita dapat berdoa semacam Muhammad SAW. Bendera yang kita pancangkan untuk menempuh kejayaan-kejayaan yang kita cita-citakan hanya setengah dari keyakinan. Kita berteriak Allah Maha Besar, tetapi ternyata masih banyak yang jauh lebih besar dari Allah dalam kehidupan kita. Kita berseru Maha Suci Allah, tetapi kita kerap mengotorinya dengan tangan kekuasaan kita. Ucap lidah dan kedustaan kita,
langkah kaki strategi kita merapalkan tak ada daya dan kuasa selain bersama Allah. Tetapi kita masih mencoba meraih-raih pertolongan dari sisi yang tak disukainya, mencari kesenangan dari perkara yang tidak direlakannya, mencuri-curi kesempatan untuk berkhianat dari keimanan kepadanya. Kita mendeklarasikan segala puji bagi Allah, tetapi masih mengumpulkan pujian manusia dalam lumbung kesombongan, memolehkan citra demi sanjungan, memasuki rumah Allah untuk merekam dan mengunggahnya sambil berharap ada tahniah yang justru menebalkan ketinggian hati kita. Tak menengadahkan tangan untuk meminta, meyakininya sedekat urat nadi kita sendiri, tetapi tidak melampirkan fal yastajibu li wal yu'minu bi, kelekasan untuk menjawab panggilan dan perintah-perintah Allah, dan kepenuhan iman dan keyakinan kepada Allah yang tak sebatas lisan. Kita menumpuk doa-doa dan meyakini bahwa Allah akan menjawab segala pinta, tetapi tidak mengikutinya dengan kerendahan hati, bahkan menutupinya dengan kesombongan-kesombongan baru dalam ibadah. Yastakbiruna an ibadati. Dalam pekerjaan-pekerjaan harian kita, menyadari bahwa proposal yang disusun setengah hati hanya akan ditolak pimpinan, yang dibuat dalam keraguan-raguan hanya akan memancarkan keraguan pula pada tatapan mata kita. Orang dengan mudah menangkap itu, apalah lagi Allah yang jauh lebih tahu setiap noktah yang tak terekam kamera, yang mengenali detail perbincangan, yang merekam semua jejak digital kita. Keraguan mana yang tak mampu Allah tangkap? Namun, kita masih juga memancangkan bendera setengah yakin, setengah iman, bukan karena tidak percaya kepadanya, tetapi tidak memenuhi kepercayaan itu dengan sempurna. Tidak menarik bendera keyakinan ke puncak tertinggi keimanan. Wallahu a'lam bishawab.